Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Labuan Bajo bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual di salah satu hotel yang cukup mewah di Labuan Bajo. Bukan cukup mewah sih, ini termasuk mewah juga karena harga kamar termurahnya tuh mulai dari 2 jutaan gitu Bobers. Dan hotelnya ini kalau lihat di ratingnya tiket.com sih nggak terlalu bagus ya, cuma 3 gitu deh poinnya. Biasanya kan kalau yang poinnya bagus tuh 4 ke atas. Nah ini 3, sekian gitu. Tapi setelah Bocan coba ternyata tuh tempatnya bagus banget dong. Dan Bocan kasih rating di tiket.com, ini Bocan kasih bintang 5 karena Bocan puas banget. Tapi tahan dulu ya, sebelum kita bahas hotelnya, sebelum kita review, Bocan mau ajak Bobers keliling Labuan Bajo dulu. Nah di sini nih, ini ada spot foto-foto nih Bobers. Kalau nggak salah di ujung sana tuh namanya Puncak Waringin. Di sini kita bisa berfoto-foto dengan latar laut dan juga gugusan pulau di sana tuh. Yang warna coklat-coklat ini, yang gede ini adalah Taman Nasional Pulau Komodo. Itu gede banget. Dan kalau sore kita juga bisa lihat sunset di sini secara gratis. Jadi kalau misalnya Bobers hotelnya nggak kebagian sunset atau gimana, boleh nongkrong di sini gratis, bisa nikmatin pemandangan sunset dan juga lautnya. Terus jalanan di sini tuh kayak bebas parkir gitu Bobers. Kita boleh tuh parkir di pinggir jalan maksudnya. Tapi ya harus mawas diri juga, jangan nutupin jalan orang keluar kan. Nah ini adalah restoran yang mau Bocan rekomendasiin. Ini namanya Taman Laut Handayani. Jadi dia tuh makanannya jualan seafood gitu. Dan ini posisinya tuh pas banget di atas bukit dan pemandangannya langsung ke laut. Pas kemarin lebaran ini tuh rame banget. Kalau jam makan siang, jam makan sore, jam makan malam maksudnya, itu udah pasti rame banget, gak kebagian tempat. Nah ini Bocan datang sebelum jam makan siang biar gak desek-desekan, biar dapat tempat yang lowong gitu kan. Nah pemandangannya cakep banget Bobers. Terus Bocan suka banget di sini tuh sama servisnya. Jadi walaupun ini tuh cuma restoran ya, tapi servisnya tuh rasanya kayak kelas hotel bintang 5. Ramah-ramah banget semuanya, staffnya ramah-ramah banget sampai sampai yang bantuin kita parkirin gitu. Dan itu dia nggak mungut biaya apapun buat parkir. Jadi beneran servisnya oke. Dan untuk harga makanannya ya standar restoran sih Bobers. Untuk main course-nya tuh sekitar 60 ribuan. Terus kalau untuk ikan gitu 100 ribu lebih. Masih cukup worth it karena tempatnya kan bersih ya. Terus juga pemandangannya bagus dan staffnya juga ramah-ramah. Nah ini makanan yang Bocan pesen, yang recommended, yang paling Bocan suka adalah ikan goreng telur asin. Itu enak banget. Terus juga ada cumi cabe garam. Terus ada buncis kriuk gitu. Pokoknya Bocan berkali-kali makan di sana dan puas sih. Nggak berkali-kali juga karena mahal. Oh ya ngomong-ngomong ya Bobers, makanan di Labuan Bajo tuh agak unik. Jadi kalau untuk di restorannya harganya ya masih reasonable ya, maksudnya standar restoran emang segitu. Tapi kalau untuk harga makanan kaki 5-nya itu rasanya nggak jauh beda sama restoran. Jadi kalau misalnya di Jawa atau di Bali gitu, kita kan bisa beli pecel ayam pinggir jalan tuh 20 ribu udah dapet ya. Kalau di sini tuh 35 ribu Bobors baru dapat pecel ayam pinggir jalan. Terus nasi Padang di Jakarta gitu kan pinggir jalan 20 ribu udah pakai rendang, di sini udah 30 ribu. Jadi yang aneh tuh justru harga makanan pinggir jalannya cukup mahal. Jadi kalau misalnya di Labuan Bajo tuh istilahnya nggak ada makan hemat, karena kita beli makanan pinggir jalan juga budgetnya udah kayak gak jauh beda sama makan di restoran Bobors. Dan sekarang kita lanjutin jalan menuju hotelnya. Jadi sudah malah ini lokasinya agak di ujung. Kalau di pelataran tuh kan ujung kanan, kalau sudah malah ini agak ujung kiri Bobors. Dia sederetan sama Bintang Flores tapi masih agak jauhan lagi. Dan sebelum sampai hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Seperti
seperti biasa, Bocan pesan hotel selalu lewat tiket.com. Aplikasi yang bisa banget diandelin buat bobers yang mau nginep di mana aja dan kapan aja. Karena promonya nggak habis-habis dan juga harganya tuh selalu terbaik bobers. Dan untuk Sudamala Resort ini ratingnya 3,8. Nah itu RS itu Bocan yang review. Bocan suka banget sama hotelnya, Bocan kasih bintang 5 semua. Jadi buat bobers yang pesen hotel lewat tiket.com, nanti kalau udah nginep jangan lupa kasih review biar bisa ngebantu untuk tamu-tamu lain yang mau nginep kan. Dan untuk kamar Sudamala ini harga termurahnya tadi mulai dari 1,9. Untuk tipe kamar suite ineri ini pemandangan taman, tapi kalau bobers mau pemandangan laut, bobers bisa pilih yang suite Larantuka. Ini harganya mulai dari 2,3 juta. Kalau yang Larantuka ini pemandangan lautnya nggak terlalu kelihatan karena agak ketutup sama restoran bobers. Tapi bobers bisa pilih yang suite tepi pantai Rangko. Ini harganya mulai dari 3 jutaan. Nah ini lokasinya bener-bener di pinggir pantai. Jadi kalau dari kamar tuh bisa lebih leluasa ngelihat lautnya. Itu sedikit room tipnya dari Bocan. Dan tip lainnya buat bobers yang mau staycation atau vacation hemat, jangan lupa pesen hotelnya lewat tiket.com. Masih ada promo kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000. Dan kuponnya ini bisa bobers pakai buat periode nginep kapan aja. Bobers yang mau lebaran tahun depan mau staycation boleh pesennya dari sekarang, dan jangan lupa pesennya lewat tiket.com. Dan akhirnya kita udah sampai di Sudamala Resort Komodo. Ini ada juga nih bobers Sudamala yang di Lombok sama kalau yang di Pulau Komodo ini ada 2. Ada yang di sini sama yang di pulau apa tuh? Ya ada satu lagi deh, Bocan lupa. Nah ini kita masuk ke hotelnya, tadi ada security check. Terus di samping pas dari gerbang masuk tadi tuh ada kolam renang. Itu dalam bisa buat bobers yang mau latihan diving. Jadi ada fasilitas buat bobers yang mau diving juga nih. Nah ini kita turun. Bocan suka banget sama sambutan hangatnya. Dari kita buka pintu mobil tuh udah disambut ramah banget, disapa hangat, dan berasa personal touch ya gitu bobers. Terus juga mereka tuh banyak banget yang nyambut dan ramah-ramah semua staffnya. Jadi untuk perpindahan barangnya itu smooth banget. Dan untuk check-innya juga smooth. Kita disediain welcome drink. Ini staffnya ramah-ramah semua, Bocan suka banget. Dan abis check-in biasalah ya, kita isi registrasi segala macam, terus langsung menuju ke kamar. Area lobbynya kayak gini, nggak terlalu luas tapi cukup nyaman, ada beberapa kursi, terus juga nuansanya tradisional khas Labuan Bajo banget, khas Manggarai mungkin ya. Dan sekarang kita mau langsung ke kamarnya nih bobers. Aksesnya bisa dibilang ini aksesnya sangat ramah kursi roda, jadi jalanannya tuh landai semua. Tuh aman ya buat kursi roda. Terus ada remnya juga, jadi apa namanya, kalau misalnya pas tangga kita bisa pakai jalan yang landainya itu. Nah ini ada fasilitas gym di deket lobby sini. Kamar Bocan agak di belakang sana karena kan Bocan pilih yang pemandangan laut kan. Tuh tamannya bagus, jadi warnanya bagus banget sama langit biru, kontrasnya tuh dapet banget. Terus juga ya cuacanya di Labuan Bajo ya emang panas bobors. Rata-rata tuh kalau pas siang suhunya bisa sampai 31 derajat. Nah ini kita jalan lagi cukup jauh. Jadi resortnya lumayan luas, tapi kalau untuk unit kamarnya tuh kalau nggak salah cuma 80 atau 90 gitu deh. Bocan lupa, maaf. Tapi maksudnya unit kamarnya tuh nggak terlalu banyak. Ada yang tipe villa juga. Nah sekarang kita langsung masuk ke kamarnya ya. Ini adalah tipe suite Laran apa tadi tuh yang Bocan lupa. Pokoknya ini suite yang pemandangan laut, cuma bukan yang tepi pantai. Nah ini dari pintu masuk langsung ada ranjang empuk ukuran king size, aman buat Bocan yang bawa 2 anak. Terus di belakang ranjang itu ada wastafel, cermin. Terus juga di kiri kanan itu ada lemari. Jadi ini kayak buat tempat separuh kamar mandinya di belakang. Di sini kita bisa ya cuci muka atau apalah ya. Dan di samping kasur tuh ada TV. Tapi tenang bobors, TV-nya kan posisinya nggak pas depan ranjang ya. Tapi ini TV-nya bisa diputer kok. Jadi bisa tetap nyaman buat bobors yang mau nonton TV dari kasur. Dan ini TV-nya sekitar 43 inch. Terus juga udah smart TV, keren gak sih? Biasanya tuh hotel-hotel yang udah lama gitu ya,
TV-nya nggak smart TV kan, belum bisa YouTube atau Netflix. Nah kalau di sini TV-nya udah canggih banget. Terus ini ada menu untuk restorannya, nama restorannya Wearable. Di sini ada satu meja, terus di bawahnya ada air mineral beling gitu Bobors, lengkap sama kopi set dan juga teko listrik. Dan yang dilaciin sini biasanya ada mini kulkas. Terus juga ada minibar, tapi ini minibarnya berbayar ya. Tuh ada snack. Terus ini ada minibarnya, ada minuman soda sama bir. Dan ada fasilitas telepon, jadi buat Bobors yang mau nelpon resepsionis atau mau ngabarin something nggak perlu khawatir. Terus ini untuk internet lancar, percolokan juga oke, colokannya banyak, jadi nggak PR kalau misalnya mau ngecas, nggak perlu rebutan. Dan amenitiesnya juga mewah banget nih, disediain dental kit dengan pasta gigi bermerek. Dan untuk urusan anduk juga disediain lengkap, jadi nggak cuma anduk badan, ada anduk tangan, anduk rambut, semuanya lengkap. Dan ini samping kiri kanan yang tadi Bocan bilang ada lemarinya gede banget. Sampai bisa dimasukin bocil. Tuh, lemarinya puas lah ya Bobors. Terus lemarinya juga ada 2. Nah, yang lemari 1 ini ada fasilitas bathrobe, center, safe deposit box. Jadi udah mumpuni banget, sama ada slipper deh kalau nggak salah. Nah, ini hair dryer sama slippernya. Tuh, oke ya, fasilitas di kamarnya oke. Internet juga tadi Bocan udah bahas oke. Sekarang kita beralih ke kamar mandi. Tuh, kamar mandinya cakep. Ada bathtubnya tuh di outdoor gitu. Kiri kanannya tanaman, terus langit-langitnya terbuka. Keren ya. Nah, di samping kiri kanan itu ada shower sama ada toilet. Sabun, shampoo, semua disediain lengkap. Water heater juga pastinya ada. Tuh, kamar mandinya bersih, oke. Nah, ini disediain shampoo, conditioner, sabun, cuma ya gak ada garam mandi aja sih Bobors. Biasanya kalau di Bali tuh hotel yang punya bathtub dia nyediain garam mandi, kalau di sini enggak. Dan sekarang kita mau ke area kolam berenangnya. Tuh, kamarnya ada yang di atas sama yang di bawah. Kalau Bobors yang males naik turun tangga mendingan request kamar bawah. Tapi kalau Bobors yang mau lihat pemandangan bagus, pilih kamar atas karena pemandangan lautnya lebih jelas. Dan sekarang kita mau ke kolam berenang sama ke pantai. Ini Bocan tadinya cuma mau lihat-lihat doang, tapi pas nyampe kolam tuh anak-anak langsung mau berenang gitulah. Biasa kan bocah. Nah, ini area restorannya, besok kita sarapan di sini. Tuh, bangunannya tuh atapnya khas lumbung-lumbung gitu Bobors. Jadi dari jerami terus kerucut ya namanya. Kayak bangunan lumbung-lumbung gitu kan. Unik banget, keren. Bocan suka, jadi ini beneran membawa unsur tradisional asli Manggarainya, nggak perlu nyontek dari luar negeri kan. Dan kolam renangnya luas, untuk kedalamannya kayaknya masih 120 cm sih, jadi aman buat bocah. Bukan buat anak-anak tapi buat Bocan. Kalau untuk kolam anak di mana ya? Kayaknya Bocan inget nggak ada sih Bobors, cuma tangga-tangga gitu doang. Jadi ya Bobors harus jagain anak-anaknya karena ini kolamnya dalam. Nah, ini ada area pantainya di sini. Tapi pantainya nggak sebagus pantai-pantai. Bukannya mau bandingin, cuma maksudnya ya Bobors bisa lihat kalau di Labuan Bajo itu yang bagus adalah pantai kalau Bobors udah nyebrang ke Taman Nasional Komodo atau ke Pantai Pink. Tapi kalau pantai di deretan Labuan Bajo tuh biasa banget kayak gini Bobors. Dan ini sayang banget gak dibersihin nih. Aduh, padahal cakep ya. Atau mungkin ini bukan area hotel ya, jadi hotelnya ngerasa ya udahlah bukan area gue gitu. Gak ngerti deh. Pokoknya pantainya nggak bagus karena ada beberapa sampah gitu. Jadi kita balik aja ke kolam renang. Kita main-main di poolnya sambil nungguin sunset. Tuh, di depan kolam renang tuh masih ada bangku-bangku gitu, jadi Bobors bisa duduk-duduk santai. Dan ini salah satu hotel dengan spot sunset terbaik juga, karena nggak ketutupan bukit atau apa-apa, cuma ya lihat sunsetnya dari area pool. Kalau dari kamar tuh nggak kelihatan. Tuh, sunsetnya bagus banget. Di Labuan Bajo tuh nggak sering hujan tuh. Bocan 3 minggu di sana hujan tuh berapa ya? Ya pokoknya kebanyakan panasnya sih Bobors. Jadi
untung-untungan sih buat dapat golden sunset kayak gini, dan Bocan alhamdulillah beberapa kali dapat golden sunset yang cakep banget. Tuh, keren ya. Ini suasana menjelang malam harinya. Ini poolnya tuh tutup sampai jam 7 gitu. Dan karena poolnya kan di pinggir pantai, jadi airnya nggak terlalu dingin, udah mateng kena matahari seharian kan. Nah, di sini tamannya juga punya penerangan yang cakep. Terus di area pool tadi tuh sebenarnya ada pool bar gitu, jadi Bobers bisa pesen cemilan di sana. Nah, ini suami ke kamar nih sekalian nyari footage malam harinya. Bocan sama anak-anak masih berenang sambil ngemil. Pool barnya juga asik Bobers, dan pool bar tuh baru bisa dibilang asik kalau harganya gak terlalu mahal. Kalau harganya mahal males. Jadi pool barnya masih harganya masih reasonable banget. Jadi ada gorengan itu masih 30 ribuan masih oke kan ya untuk ke sekelas hotel. Kalau gorengan sampai 70 ribu 60 kan jadi jajan. Nah, ini pas malam harinya ada bintang, ada bulan, cakep ya. Dan ini penerangan di dalam kamar. Bocan suka banget sama kamarnya, nuansanya kan putih bersih modern kayak gini. Jadi ini tuh tipe favoritnya Bocan banget Bobers. Sampai ke kamar mandinya semuanya clean, Bocan suka banget. Penerangannya juga oke, asik buat kerja, asik buat tiduran ya. Bobers tinggal matiin aja kalau pas mau tidur kan. Nah, kita bisa nonton di YouTube di sini. Tuh, TV-nya bisa diputer-puter. Jadi Bobers nggak perlu khawatir, kok TV-nya miring ke sini. TV-nya bisa diputar. Dan ini makan malam Bocan pesen lewat ojol. Ini ada mie ayam. Aduh, pengen banget makan mie ayam, kangen mie ayam Jakarta. Terus ini ada nasi lalap gitu Bobers. Sambelnya sih pedas tapi kurang berasa bumbunya. Tuh, sekarang ini pemandangan pagi harinya. Kita mau sarapan. Langitnya biru, tetap ada awan-awan ya, cakep ya langit ya. Jadi kita mau sarapan Bobers. Terus kamar Bocan tuh lokasinya deket banget sama restoran, persis di seberang restoran sih. Nah, ini untuk sarapannya buffet. Terus areanya kan outdoor gitu ya. Dan ini menu-menunya nih. Untuk ukuran, Bocan kan udah coba beberapa hotel ya di Labuan Bajo, dan gak semua hotel tuh sarapannya enak. Tapi untuk Sudamala ini sarapannya menurut Bocan termasuk enak. Kemarin kan Bobers tahu hotel yang kemarin Bocan review tuh bintang 5 tapi sarapannya biasa banget. Nah, kalau Sudamala ini sarapannya oke lah ya. Ada kue muffin segala macam, terus juga ada sereal, dan main course-nya juga pilihannya banyak. Jadi nggak cuma 1 atau 2 macam. Terus ini ada ayam, kayak ayam opor gitu. Itu rasanya enak banget Bobers. Kalau si kakak sih yang simple lah ya, sereal. Nih menu sarapan Bocan, buah, ayam opor, nasi, mie goreng, kopi, teh. Tuh, ini enak nih masakannya, ayam opornya tuh enak. Aduh, kangen lontong, ketupat sayur sama opor. Terobati lewat Sudamala. Dan abis sarapan jangan lupa mandi dulu kan sebelum check out. Apalagi abis ini kita mau check in ke hotel baru yang wah, ayo Bobors ada yang bisa tebak gak kita mau review hotel apa lagi? Udah banyak banget nih yang nungguin Ayana ya, tapi tenang, itu masih di hold dulu. Kita bakal jalan-jalan lagi di sekitaran Labuan Bajo. Terima kasih Bobors sudah nonton, dadah.